Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ridho Rambang dengan NIM C11 2024 02672. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman membahas sesuatu yang sebenarnya setiap hari kita lakukan, tapi sering kita tidak sadari, yaitu komunikasi. Teman-teman, coba bayangkan, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kali kita melakukan komunikasi? Mulai dari sekedar bilang selamat pagi, ngobrol dengan keluarga, diskusi di kelas, chatting di grup, sampai update status di media sosial. Semua itu adalah bentuk komunikasi. Jadi, komunikasi bukan sekedar teori, tapi benar-benar bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal masuk ke definisi komunikasi. Secara sederhana saja, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima dengan tujuan agar pesan itu mudah dipahami. Kalau komunikasi berjalan lancar, hubungan jadi harmonis, kerjaan jadi mudah, dan suasana jadi enak. Tapi, kalau komunikasi gagal, bisa timbul salah paham, konflik, bahkan masalah yang lebih besar. Jadi, komunikasi itu ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Sekarang, kita hidup di era digital. Komunikasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Cukup dengan satu pesan singkat di WhatsApp, kita bisa langsung terhubung. Tapi teman-teman, kemudahan ini juga ada resikonya. Contoh, kita kirim chat yang sebenarnya biasa saja, tapi dibaca orang lain dengan nada berbeda, akhirnya menimbulkan salah paham. Atau kita percaya begitu saja dengan informasi di internet, padahal bisa saja itu hoax. Karena itu, literasi digital sangatlah penting agar kita bisa tetap bijak dalam berkomunikasi. Contoh nyata yang kita alami sekitar kampus saja. Dalam dunia perkuliahan, komunikasi punya peran besar. Saat presentasi, misalnya, komunikasi yang baik akan membuat teman-teman mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Dalam kerja kelompok, komunikasi yang jelas bisa membagi tugas dengan rapi dan membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Tapi, kalau komunikasinya buruk, bisa-bisa malah bikin konflik ada di antara anggota. Jadi, keterampilan komunikasi ini sebenarnya sama pentingnya dengan penguasaan materi pada kuliah itu sendiri. Aspek komunikasi yang baik itu apa aja? Teman-teman, komunikasi yang baik itu bukan cuma soal berbicara lancar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, kita akan list, yaitu nomor 1, kejelasan. Pesan harus jelas, tidak boleh bertele-tele. Kita harus fokus kepada pesan tersebut dan jangan fokus terhadap hal yang lain. Yang kedua, empati. Kita harus bisa menempati diri di posisi lawan bicara. Nomor 3, mendengarkan aktif. Komunikasi bukan hanya bicara, tapi juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mendengarkan lawan bicara kita agar kita bisa menanggapi komunikasi itu dengan baik. Keempat, bahasa tubuh. Ekspresi, wajah, intonasi, dan juga gerakan tangan juga ikut memengaruhi saat kita berkomunikasi. Kalau semua ini kita perhatikan, komunikasi bisa akan jauh-jauh lebih efektif. Lalu, selain untuk belajar dan bekerja, komunikasi juga penting dan membangun hubungan. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menjaga persahabatan, menyelesaikan konflik, bahkan mempererat kepercayaan. Ingat, seringkali masalah bukan karena orang jahat, tapi karena komunikasinya yang tidak nyambung. Jadi, komunikasi bisa jadi kunci perdamaian dalam hubungan apapun. Teman-teman, kalau kalian ingat, ada pepatah yang bilang, kata-kata bisa jadi obat, tapi juga bisa jadi senjata. Itu artinya, cara kita berkomunikasi akan menentukan dampaknya. Maka dari itu, mari kita belajar untuk menggunakan komunikasi dengan bijak, mulai dari hal sederhana, mendengarkan dengan baik, berbicara dengan sopan, dan menyampaikan hal dengan jelas. Hal-hal seperti ini bisa membuat perubahan yang sangat besar. Sekian dari Ridho Lambang, newscasting dari ini. Saya
akan bahas tentang pentingnya komunikasi lagi. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Bahkan komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga soal membangun pengertian, menjaga hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih baik. Saya Ridho Rambang dengan NIM C11 2024 Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.